podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di What's Trending bersama saya Naomi Liandra. Pentingnya proteksi gadget itu yang bakal kita obrolin pagi hari ini. Siapa yang tahun ini ganti gadget? Atau ada yang masih setia dengan smartphone-nya sampai saat ini? Tapi apapun itu, baik ponsel lama maupun baru, penggunanya mesti waspada ya terhadap serangan siber yang mengintai para pengguna smartphone. Karena perusahaan keamanan siber Kaspersky mendeteksi peningkatan serangan siber terhadap pengguna smartphone yang sepanjang 2023 udah mencapai 50% dari tahun sebelumnya. Dan ancaman paling umum terhadap perangkat seluler adalah adware, yang jumlahnya itu hampir separuh dari seluruh ancaman yang terdeteksi. Nah, untuk Anda yang sering banget dapat iklan online berbentuk pop-up secara otomatis dan nggak berhenti-berhenti, itu bisa jadi Anda terserang adware atau advertising supported software. Tahun lalu pun para ahli Kaspersky mendapati banyak aplikasi berbahaya yang menyusup ke Google Play seperti aplikasi investasi palsu untuk mengekstrak data pribadi dari pengguna, terutama nomor telepon dan nama lengkap. Dan data ini kemudian digunakan untuk penipuan via telepon. Aduh, serem banget ya. Lalu bagaimana dengan tahun 2024 ini? Territory Manager Kaspersky untuk Indonesia, Doni Kusmandarin, menyebut ancaman siber yang berpotensi jadi tren tahun ini adalah judi online ataupun investasi bodong. Sebelumnya, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII juga memprediksi penipuan online dan pencurian data pribadi bakal mendominasi kejahatan siber pada tahun 2024. Kalau udah begini, tentu nggak mau dong ya aktivitas kita menggunakan ponsel pintar ini jadi berdampak buruk. Gimana kita bisa menghindarkan diri menjadi target sasaran serangan siber seperti itu? Kita mau bahas ini usai komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama @mytxx. Ngeri-ngeri sedap, Play Store harus lebih ketat lagi nih keamanannya. Lanjut @ashxx. Kriminalitas terus berevolusi. @matxx. Mau Android atau iPhone sekalipun, ya mikir dulu kalau mau install aplikasi. Gak sembarangan juga ngasih akses-akses ke beragam fitur-fitur utama ponsel. @livexx. Seketat apapun keamanannya, kalau yang punya rumah membuka pintu, ya sudahlah. @kokxx. Intinya download aplikasi yang terpercaya. @alxx. Jangan sembarangan memberi aksesibilitas ke sembarangan aplikasi yang tidak dikenal. Sesimpel itu, tapi jika semua orang paham harusnya sudah cukup melindungi sih. @rafxx. Yang merasa data itu penting dan takut dicuri, paling aman sepertinya perlu kembali menggunakan Nokia 3310 atau Siemens C25. Yang terakhir @hafxx. Salah satu trik untuk mencegah serangan hacker saat gunakan wifi gratis di ruang publik adalah matikan fitur file sharing pada gadget kamu. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kita masih ngomongin soal pentingnya proteksi gadget. Nah, buat yang selama ini mungkin cuek sama perlindungan ponselnya sendiri terhadap serangan siber, yuk kita bisa mulai dari sekarang untuk lebih concern lagi soal ini. Mengingat ancamannya nggak main-main atau nggak play-play ya, meningkat pesat setiap tahunnya. Tentu nggak mau dong ya tahun ini jadi salah satu korbannya lagi. Nah, lantas gimana nih langkah yang bisa kita lakukan? Kita obrolin aja bareng Direktur Eksekutif SSI Siber Sehat Indonesia, Ibnu Dwi Cahyo. Halo, selamat pagi Mas Ibnu. Sejauh ini apa aja sih sebenarnya ancaman keamanan data di smartphone kita? Oke, kalau serangan cyber ini secara umum itu targetnya dua, yaitu manusia atau sistem. Dan kalau kita lihat penyebabnya itu paling tidak itu ada 3. Ada serangan cyber itu berhasil karena memang si penyerangnya jago yang pertama, lalu memang karena adanya kesalahan dari sistem sehingga mudah dijebol. Yang ketiga karena memang adanya kelemahan dari sisi SDM.
Kalau kita lihat dua hal tadi, ya targetnya adalah individu dan sistem, ya. Kalau dulu orang mau melakukan peretasan itu lebih sulit. Dulu itu lebih sulit dibanding sekarang. Karena orang itu nggak terkoneksi secara real time dengan internet. Ya, misalnya dulu saya kuliah, saya bawa ponsel, ya. Itu ponselnya cuma bisa buat SMS, sama buat telepon, sama buat main game ular-ularan, gitu. Tapi nggak ada internetnya. Kalau sekarang, ya, orang itu bawa smartphone, bawa iPhone, bawa Android. Kalau kita bicara malware misalnya, malware yang paling ganas itu namanya, yang dari Israel itu namanya Pegasus. Jadi kita itu, kalau orang yang punya Pegasus itu, dia bisa masuk ke ponselnya korban atau target. Dia cuman asal tahu nomor WA yang aktif, ditelepon, dikirim file, yang penting kita ada interaksi WA gitu. Itu malware langsung masuk. Tapi kan itu mahal sekali. Ya biasanya itu yang punya militer, negara, makanya kasusnya itu hadap menyadap antara Perdana Menteri Prancis Emmanuel Macron dan Raja Maroko. Prancisnya pakai Pegasus, Maroko nyerang Prancis ya juga pakai Pegasus, saling serang-serang pakai Pegasus. Tapi kan kita kan nggak mungkin, kita bukan orang penting, jadi tidak mungkin kita akan diserang Pegasus. Oke, tapi seberapa bahaya serangan cyber yang tadi Mas Ibnu jelaskan nih? Ada banyak malware-malware lain yang kerentanannya itu ya low sampai ya medium lah, nggak sampai advance, mungkin intermediate. Ya itu banyak beredar ya di internet itu, misalnya malware yang kita dapat gratisan. Ya malware gratisan itu bisa kita injek ke ponselnya target. Kalau yang murah-murahan itu ya kita injeknya harus pegang ponsel orang, kita install secara manual. Nah, ini biasanya gratisan-gratisan. Ini ya biasanya dipakai istri ke suami atau suami ke istrinya. Atau dari orang tua ngasih ponsel ke anak, itu ponselnya udah diinjek malware. Nah itu kita bisa tahu tuh kegiatan dari ponsel yang sudah ditanami malware tadi. Ya, dan itu juga digunakan ibarat kata untuk kegiatan-kegiatan kejahatan. Ya kalau kegiatan antar negara spionase, tapi yang tadi nggak pakai yang murahan. Tapi kita sebagai masyarakat biasa itu biasanya kena, ya. Jadi kita kena serangan cyber itu. Sekarang nggak melulu kita diserang pakai DDoS segala macam tuh nggak. Kalau individu, ponsel kita kena malware. Misalnya dalam hal kita nerima serangan yang kemarin tuh WhatsApp kirim surat APK lah segala macam lah. Itu ada ya malware juga. Ada juga yang dia APK-nya itu memang didesain untuk ngambil data dan remote. Jadi kalau kita install atau kita buka filenya, mereka ini pelaku bisa remote, bisa mengendalikan atau ngambil data ponsel kita. Nah itu, tapi kalau kita bicara serangan cyber secara makro, ini terhadap negara, Indonesia itu termasuk yang paling rentan. Kenapa paling rentan? Jumlahnya banyak, ya, masyarakatnya banyak, lalu juga penetrasi internetnya sudah di atas 70%, dari 270 juta penduduk yang sudah berinternet itu, kalau nggak salah kurang lebih ya 205 sampai 210 juta, ya. Dan itu tidak teredukasi dengan baik oleh negara. Kenapa tidak teredukasi? Karena tidak ada kurikulum keamanan cyber sejak dini. Misalnya dari SMP, ada nggak pelajaran keamanan cyber? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di internet? Itu kan nggak ada. Jadi masyarakat, anak muda ini, ya kita masuk ke internet, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah sepuh-sepuh tua-tua ini masuk ke internet, tapi mereka tidak dibekali oleh negara. Itu kan harusnya dibekali. Nah, karena nggak punya bekal untuk masuk ke dunia maya, jadi itu ditipu, katanya Anda menang hadiah percaya, kena email spam percaya, di-download, akhirnya ponselnya kemasukan malware, terus m-bankingnya itu akhirnya di take over oleh pelaku sehingga uangnya ratusan juta, miliaran itu hilang. Nah hal-hal semacam ini yang seharusnya negara itu aware bahwa serangan cyber, ya, polanya itu sekarang sudah berubah. Kalau dulu orang pengen terkenal misalnya, dia akan nyerang kementerian gitu, diserang, lalu di-deface, kayak gitu. Itu banyak, atau di-downkan dengan DDoS, ya. Tapi sekarang serangan cyber itu, motif ekonominya lebih menguasai, dibanding dulu itu motifnya ada yang motif politik, ya. Karena meretas sekarang lebih mudah, sehingga orang itu belajar otodidak, meretas, lalu dia menggunakannya untuk mencari keuntungan finansial. Sebenarnya seberapa besar sih Mas Ibnu masyarakat itu aware dengan ancaman ini dan sudah cukup belum upaya proteksinya? Masyarakat ini kalau belum jadi korban, belum merasakan dia jadi korban, itu awareness-nya pasti sangat rendah. Tapi kalau misalnya akun Facebook-nya, akun Instagram-nya, akun TikTok-nya misalnya sudah diretas orang, m-bankingnya sudah jebol, uangnya diambil orang, kayak gitu. Ponselnya, WhatsApp-nya udah diambil orang, ya.
situsnya down, diambil orang. Itu awareness-nya baru meningkat. Misalnya kita ke kantor-kantor pemerintahan, ya, kita edukasi, kita kasih tahu, Pak, ini harus pengamanan seperti ini, seperti ini. Kalau kantor tersebut, ya, lembaga negara tersebut belum kena serangan, itu ya para pejabatnya, para stakeholder-nya ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak diperhatikan. Tapi kalau sudah kayak kemarin ke Kementerian Kesehatan ya tahun 2022, sistem e-hack-nya diretas, diambil 1 juta data lebih. E-hack ini sistem yang sebelum ada Peduli Lindungi. Akhirnya mereka berbenah gitu. Tapi kalau selama nggak ada serangan, ya susah. Nah ini makanya sejak dini ini harus disadarkan. Kalau sudah sadar, artinya nanti para pengambil kebijakan kita itu sudah punya ilmunya, sudah punya awareness-nya itu sejak dini. Itu nggak perlu nunggu mereka jadi korban baru awareness-nya ini meningkat kayak gitu. Ini yang sebenarnya nggak cuma di Indonesia, biar hampir di seluruh dunia seperti ini. Mohon maaf nih, generasi boomer yang sudah sepuh-sepuh, tua-tua 50 tahun ke atas itu kesulitan memang menghadapi dengan fenomena digitalisasi. Mereka menyusun anggaran, biasanya nggak ada anggaran pengamanan cyber, ini mereka harus menganggarkan keamanan cyber. Mereka juga nggak tahu keamanan cyber itu apa, sehingga ya udah deh, beli-beli aja, nggak ngerti. Sebenarnya nggak cukup kita beli software, tetapi bagaimana SDM yang ada di kantor itu juga harus dicerdaskan. Nah, kalau gitu cara mengamankannya gimana nih? Apa yang suka terlewat oleh kita dan sebenarnya itu adalah hal yang penting? Kalau kita bicara ponsel pintar ya, Android maupun iPhone, serta komputer baik Windows maupun iOS maupun Macintosh ya, macOS, yang dilakukan adalah satu, kita tidak boleh membuka situs-situs yang berbahaya, streaming ilegal, lalu situs porno, situs download aplikasi ilegal. Itu nggak boleh. Situs judi segala macam nggak boleh, ya, karena itu pintu masuk. Yang kedua adalah SDM-nya ini memang harus ditingkatkan. Dengan peningkatan awareness keamanan cyber pada setiap individu, mereka tahu, oh ponsel ini harus saya amankan, misalnya ponsel tetap harus ada antivirus, ya. MacBook, Windows itu juga wajib ada antivirus dan terupdate. Dan itu kan banyak yang gratis juga, seperti itu. Nggak selalu semuanya berbayar, tuh banyak juga yang gratis. Nah, itu yang kedua, ada peningkatan ke-awareness dari sisi SDM. Tapi kalau kita bicara lagi makro, negara harus tadi menggulirkan kurikulum keamanan cyber. Kalau SD terlalu berat, mulai SMP lah. Karena kita lihat sekarang teman-teman anak-anak SMP ini udah jago-jago gitu. Di internet, di ponsel, di komputer, lebih jago dari gurunya. Nah ini kan masalah. Kalau guru tidak lebih tahu dibanding muridnya perkara dunia maya, ini bahaya. Ini menuju kiamat berarti kan, seperti itu. Jadi artinya ya kita harus tingkatkan kemampuan guru, kafaahnya guru, sehingga kemampuan guru untuk mengimbangi anak muda, SMP, SMA itu di dunia internet itu tahu. Anak-anak SMP, SMA ini kan sekarang bebas bawa HP. Nggak kayak zaman dulu saya, nggak boleh bawa HP. SMA nggak boleh bawa HP. Sekarang udah pada bebas membawa HP. Jangan sampai gurunya ini tertipu gitu. Mereka pakai aplikasi apa, segala macam. Jadi harus tahu. Jadi itu tadi, kalau secara individu ya, kita nggak boleh buka yang macam-macam. Lalu harus ada peningkatan dari SDM, misalnya kita tahu ponsel kita harus ada antivirusnya, segala macam. Jangan masukin flash di sembarangan ke ponsel maupun ke komputer kita. Lalu yang ketiga, tadi pemerintah harus menggulirkan kurikulum keamanan cyber di dunia pendidikan. Plus harus ada, negara harus mendorong adanya edukasi di lingkungan masyarakat. Oke, terakhir Mas, bagaimana mengingatkan masyarakat untuk memproteksi gawainya terhadap serangan cyber ini? Nah, itu tadi. Yang paling bisa dilakukan masyarakat, install antivirus, ya, anti malware, plus nggak boleh buka situs sembarangan. Lalu juga kalau ada WA, email dari orang tidak dikenal, nggak boleh sekalipun kita download, apalagi install atau buka filenya, itu nggak boleh. Yaitu biasanya isinya virus, isinya malware. Ya, jadi itu semudah itu sebenarnya. Plus satu lagi, jangan sekali-kali kita pakai wifi yang kita nggak tahu wifi-nya itu dari siapa. Misalnya kita ke mall, kita mau ngopi gitu, kafe. Nah, terus kita minta password wifi. Nggak ada yang tahu apakah wifi itu tuh adminnya itu jago apa enggak gitu. Jago dalam arti mengamankan maupun admin itu nakal atau tidak gitu. Karena kita nggak tahu ada orang yang menguasai jaringan di kafe tersebut terus dia masuk ke komputer kita, ponsel kita gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang memang harus diketahui masyarakat.
Ini salah satunya juga KBR menginfokan ke masyarakat. Terima kasih, itu tadi Direktur Eksekutif SSI Cyber Sehat Indonesia, Ibnu Dwi Cahyo. Newsbeat. Menteri Negara Bagian Jharkhand Mithilesh Kumar Thakur memastikan proses hukum dijalankan secara tegas kepada para pelaku yang diduga memperkosa turis asal Spanyol. Pihak berwenang India telah menangkap 4 orang yang dicurigai sebagai bagian dari kelompok pelaku perkosaan itu. Kedutaan Besar Spanyol di India juga telah menghubungi pihak berwenang serta mengirimkan staf ke wilayah tersebut untuk membantu korban sekaligus mendorong tindakan hukum atas aksi kriminal yang terjadi. Sebelumnya, travel blogger asal Spanyol menjadi korban perkosaan 7 pria saat mengunjungi India bersama suaminya. 2 perempuan di Kongo dibakar di depan umum atas tuduhan melakukan sihir yang menyebabkan kematian sejumlah orang. Dilansir AFP, kedua wanita itu berusia 60 dan 65 tahun. Pejabat setempat, Timothy Bakanirwa mengatakan, polisi serta tentara tidak bisa melakukan penyelamatan tepat waktu. Sementara itu, perwakilan Asosiasi Perempuan di Media, AFEM, Nelly Adija mengungkap sebanyak 33 perempuan telah dibunuh di Kivu Selatan tahun lalu karena tuduhan sihir. Selain itu, banyak orang yang diusir dari desanya. Pemerintah Korea Selatan mencatat tahun lalu ada 193.000 pernikahan yang dilaporkan di Korea Selatan. Jumlah ini jauh berkurang dibanding 10 tahun lalu yang mencapai 322.000 pernikahan. Menurut survei yang dilakukan Statistik Korea, hanya 15% dari mereka yang berusia 13 tahun ke atas mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu keharusan. Selain itu, jumlah responden yang menjawab bahwa menikah itu lebih baik juga turun 34%. Survei juga membuktikan sebanyak 30% dari mereka yang berusia 20 atau 30 tahun mengakui kekurangan uang menjadi alasan mereka tidak menikah. Lembaga Statistik Korea juga menyimpulkan jumlah bayi lahir di Korea Selatan turun selama 8 tahun berturut-turut. Tahun lalu saja jumlahnya turun 47% dibanding 10 tahun silam. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Di segmen terakhir, Naomi punya informasi soal ITBD. Jadi ITBD ini merupakan acara yang bertujuan untuk mengenalkan kampus Institut Teknologi Bandung kepada masyarakat umum, khususnya siswa-siswi SMA, SMK sederajat. Nah, untuk tahu lengkapnya seperti apa, kita simak obrolan reporter Nadia Julianti bareng Ketua Aku Masuk ITB 2024, Haura Sofa Yasmin. Perbincangan ini hasil kerjasama KBR bareng Aku Masuk ITB 2024. Bener banget nih, Nadia udah bareng Kak Haura Sofa Yasmin selaku Ketua Aku Masuk ITB 2024. Nah Kak Haura, boleh dong dijelasin soal AMI 2024 apa aja sih kegiatannya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Haura Sofa Yasmin, bisa dipanggil Haura sebagai Ketua Aku Masuk ITB 2024. Di sini, sebenarnya apa sih Aku Masuk ITB 2024 itu? Jadi, Aku Masuk ITB itu sebuah wadah organisasi yang ada di bawah naungan KM ITB. Di situ tuh kita seperti akan mengenalkan, menyebarkan semangat pendidikan tinggi kepada semua siswa-siswa SMA se-Indonesia dan juga untuk memperkenalkan ITB ke semua orang. Kurang lebih kayak gitu sih tentang gambaran Aku Masuk ITB 2024. Kalau untuk kegiatannya nih Kak, kegiatannya dilakukan kapan sih dan di mana? Oke, untuk kegiatan utamanya itu sendiri kita akan hadir pada tanggal 9 Maret 2024, yaitu hari Sabtu sekarang. Itu ada di ITB Ganesha. Oke, untuk warga-warga ITB nih hari Sabtu jangan lupa nih ikut Aku Masuk ITB nih. Nah, katanya nih Kak, AMI ini dibuat untuk mempromosikan nilai-nilai pendidikan tinggi dan membangkitkan minat pembelajaran nih. Kenapa sih kalian menganggap ini penting? Dan apa aja sih yang bakal didapatkan pendengar kalau ikut acara ini? Sebelumnya, kita sebagai mahasiswa itu pasti mempunyai suatu kewajiban, yaitu bisa dibilang Tridharma Perguruan Tinggi. Di dalamnya itu kami mendapati nilai-nilai yang dimana kalau kita sebagai mahasiswa harus ikut bisa membantu pendidikan yang ada di Indonesia. Itu sangat berdampak untuk negara kita yang dimana terdapat beberapa kata-kata yang aku ambil seperti ilmu pergi dan pulang. Jadi misalnya aku berada di suatu daerah,
lahir di kota tersebut dan aku merantau ke Bandung untuk mendapatkan ilmu tersebut dan aku pulang untuk membangun kota aku sendiri. Bisa dibilang itu bisa berdampak sekali untuk semuanya jika memang menerapkan ilmu tersebut. Dan juga sebagai bentuk pembelajaran bagi kita mahasiswa yang dimana itu turut serta dalam membangkitkan semangat untuk siswa-siswa yang akan mengikuti ke perguruan tinggi. Karena untuk bisa menuju hal tersebut itu pasti membutuhkan motivasi dan juga effort dari kitanya sendiri atau enggak dari masa eksternal. Nah, di sini kita membantu untuk adik-adik semua agar bisa menumbuhkan rasa motivasi tersebut. Kayak gitu sih Kak, kurang lebih. Oke, jadi emang penting banget nih untuk anak-anak yang mau masuk kuliah gitu ya Kak, dunia perkuliahan gitu. Iya, bener banget. Oke, kalau gitu siapa aja nih Kak yang bisa ikutan AMI 2024 ini? Untuk nanti tanggal 9 Maret itu kita bebas, siapa aja boleh masuk ke ITB, mau anak kecil, mau orang dewasa, ataupun siswa-siswa SMA, SMP, SD itu kita terbuka untuk umum. Tetapi jika memang membawa anak kecil, mohon dijaga karena di sini bakal banyak orang yang lebih bisa beraktivitas. Jadi kalau bisa dapat didampingi oleh orang tua di umur di bawah 12 tahun. Itu sih Kak ketentuannya ya, bisa dibilang ketentuan nanti saat ITB Day disebutnya. Oke, berarti emang terbuka untuk seluruh masyarakat ya Kak, dari semua kalangan gitu. Ya, benar banget. Semua orang bisa masuk ke sini. Masih bareng Kak Haura Sofa Yasmin selaku Ketua Aku Masuk ITB 2024. Kak Haura katanya di AMI 2024 bakal ada talk show nih. Nah, bakal semeriah apa sih Kak talk show-nya? Terus bakal bahas apa aja sih? Oke, betul banget. Nanti di ITB Day hari Sabtu ada mata acara talk show yang dimana itu kita akan menampilkan beberapa narasumber yang sangat inspiratif mengenai pendidikan, yaitu ada Kak Butet, narasumber kita, dan juga dosen-dosen ITB yang terkenal dengan pembuat aplikasi, yaitu Pak Theo. Selain itu juga kami ada kedatangan narasumber dari Ruang Guru yang dimana ikut memeriahkan di acara talk show tersebut. Di sana kita bisa sharing-sharing kayak gimana sih cara milih jurusan yang baik dan benar, dan gimana sih nanti kehidupan di perkuliahan itu kayak gimana. Terus apa aja yang harus kita lakukan saat kita sudah masuk ke area perkuliahan, kayak gitu. Oke, mantap. Berarti emang narsum-narsumnya yang capable ya Kak? Iya, benar banget. Kita dikhususkan untuk yang pendidikan sih Kak. Oke, nah kalau performance dan paradenya nih Kak, bakal seperti apa sih Kak? Untuk performersnya itu sendiri kita mengambil dari UKM-UKM yang ada di ITB. Salah satunya itu UKM Budaya, yang dimana nanti tuh kita bakal ada parade dari budaya-budaya yang telah lahir dari mahasiswa ITB. Dan juga kita bakal ada dari TPB FSRT yang dimana itu bakal banget meriah karena keseniannya sangat terlihat dan sangat ditunggu-tunggu oleh beberapa masa kampus maupun masa luar. Oke, Kak, buat temen-temen yang masih SMA nih, kali aja kan kayak mereka punya kampus impian, terus mereka mau masuk ITB nih Kak. Nah, selama acara Aku Masuk ITB, kita bisa makin kenal gak sih Kak sama kampus ITB-nya itu sendiri? Misalnya keliling-keliling, terus lihat fasilitasnya, jadi kayak bener-bener berasa jadi mahasiswa sehari gitu. Nah, siapa tahu dari situ langsung minat jadi mahasiswa gitu kan. Itu tuh ada gak sih Kak? Itu ada banget, karena di mata acara ITB Day hari Sabtu nanti itu ada mata acara yang dimana tur lab dan tur kampus. Di sana nanti masa luar bisa untuk mengunjungi lab-lab yang ada di ITB dan juga mengelilingi kampus, dan akan ada tour guide-nya yang bisa menjelaskan sebenarnya ini lab anak ITB tuh gunain lab ini tuh untuk apa sih. Lalu selain itu juga bakal ada HMJ Fair yang dimana masa eksternal bisa langsung berkomunikasi dengan masa himpunan dan jurusan. Jadi misalnya ada adik-adik SMA ingin masuk ke jurusan kimia, di situ bakal ada booth tentang jurusan kimia, kayak apa aja sih yang ingin di ITB dari jurusan kimia tersebut. Jadi di situ bisa meningkatkan minat untuk adik-adik mau masuk di jurusan mana, kayak gitu. Oke, mantap banget nih berarti acara Aku Masuk ITB buat emang yang ngincer pengen ke ITB gitu kuliahnya. Nah Kak, selain masuk ITB harus belajar juga, nah ada gak sih Kak tips-tips gitu buat yang pengen serius atau mau coba nih emang pengen masuk ITB, itu tuh mesti gimana sih Kak, usahanya mesti sebesar apa gitu? Oke, ini bisa dibilang tips and trick masuk ITB ya Kak? Bener banget nih buat adik-adik yang mau masuk ITB, ini tips and triknya nih biar masuk ITB gimana nih?
tips and trick dari aku sih yang pertama itu gak ada yang gak mungkin, karena jujur aja dari diri aku sendiri di sekolah aku baru aku yang masuk ke ITB alhamdulillahnya, yang mungkin dari adik-adik aku nanti bisa, karena kita tuh gak bisa untuk mengukur apa aja penilaian yang ada di ITB, dan juga kalau kita optimis dan kita emang bisa berjuang itu pasti gak ada yang gak mungkin. Sebenarnya itu yang paling aku pegang untuk sekarang. Dan untuk yang kedua, pastinya bakal ada jalan jika memang kalian tidak bisa keterima di pilihan kalian. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kalian akan gagal di situ terus. Yang artinya bahwa pasti banyak pintu yang harus kalian buka, di mana itu semua pasti sudah ada jalannya lagi. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk terus belajar latihan soal, karena kalau untuk materi saja itu memang menyerap ke otak kita. Tapi jika kita belajar soal itu bisa kita terapkan lebih lanjut. Gimana sih nanti untuk ada soal-soal seperti ini selanjutnya gitu. Kayak banyak-banyak latihan soal dan juga berdoa dan minta restu kepada orang tua itu sangat-sangat penting juga. Gitu sih Kak. Oke, bener. Berarti selain emang belajar, kita emang harus pakai jalur langit ya Kak, doa juga nih, jangan lupa. Nah oke Kak, balik lagi ke acara AMI 2024. Yang mau ikutan tuh bisa cari informasinya kemana gitu? Atau ada cara pendaftarannya Kak? Boleh di-share banget nih Kak Aura. Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa melihat IG Aku Masuk ITB atau Twitter Aku Masuk ITB. Di situ ada banyak sekali informasi yang akan disampaikan, seperti rundown acara dan juga seperti pendaftarannya. Untuk pendaftarannya itu sendiri bisa melalui Google dan tulis Aku Masuk ITB secara online, tetapi bisa juga secara on the spot atau secara langsung nanti hari Sabtu di ITB-nya itu sendiri. Oke, jadi ada dua cara ya Kak, bisa online sama bisa on the spot di kampus ITB itu sendiri gitu. Iya benar, dan ini semua gratis Kak, tanpa dipungut biaya apapun. Keren banget, jadi buat teman-teman yang tertarik banget nih ikut acara Aku Masuk ITB 2024 bisa banget daftar langsung ke sosial medianya ITB atau juga langsung ke kampusnya. Gimana nih, makin gak sabar gak sih jadi mahasiswa? Tapi jangan lupa ikut AMI 2024 dulu nih, biar kenal kampus tuh gimana, perkuliahan tuh gimana, sekaligus ITB-nya juga. Terima kasih, itu tadi obrolannya dia bareng Ketua Aku Masuk ITB 2024, Haura Sofa Yasmin. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Kalimantan Barat. Sepeda listrik buatan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 2 Kapuas Hulu diluncurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita. Menurutnya, kreativitas siswa SMK harus terus dikembangkan sebagai generasi siap kerja yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan dengan inovasi dan ilmu yang mereka miliki. Rita juga mengatakan banyak sekali produk-produk keterampilan siswa yang sudah cukup baik pada pameran atau Expo SMK di Kapuas Hulu. Selain sepeda listrik, Rita juga meluncurkan salah satu produk SMK, yaitu Bank Mini bekerja sama Bank Kalbar sebagai edukasi literasi kepada para siswa untuk menabung. Selanjutnya menuju Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan pentingnya mitigasi bencana berbasis tata ruang atau ekosistem. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan, pemerintah daerah harus melihat kondisi ekosistem sebelum memberi izin proyek pembangunan, terutama di daerah lereng rawan longsor. Selain itu, ia juga menekankan bahwa revitalisasi ekosistem dan revitalisasi daerah tangkapan air harus benar-benar dijalankan. Abdul Muhari juga menyerukan agar pemerintah daerah melakukan mitigasi longsor dengan menguatkan struktur lereng dan bangunan-bangunan di lereng rawan longsor. BNPB mencatat dalam sepekan terakhir terjadi 44 bencana. Terbanyak adalah banjir dengan 27 kejadian, cuaca ekstrim dan longsor 6 kejadian, karhutla 4 kejadian, dan 1 kejadian kekeringan. 44 kejadian bencana ini menyebabkan 9 warga meninggal, 3 hilang, dan lebih dari 57.000 warga terdampak serta mengungsi. Terakhir mampir Ujung Kulon. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas PUPR membangun jalan sepanjang 12,27 km atas usulan masyarakat guna mempermudah akses ke sekitar wisata Taman Nasional Ujung Kulon di Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Pembangunan ini bertujuan untuk menopang mobilitas masyarakat, hasil pertanian dan kelautan, serta kawasan wisata TNUK.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Banten, Arlan Marzan mengatakan, pembangunan Jalan Sumur hingga Taman Jaya baru terrealisasi tahun 2024 karena pengalihan status dari Jalan Kewenangan Kabupaten Pandeglang menjadi Kewenangan Provinsi Banten dilakukan tahun 2023. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.